terkait dengan permasalahan organisasi KAP di Papua Barat Daya. Ada pihak-pihak yang tidak memiliki legalitas hukum membuat kegiatan mengatasnamakan KAP kemarin tanggal 31 di Batu Sion. Itu adalah kegiatan yang ilegal. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone. Thank you for joining us here at Manuscript Papua. Pada hari Jumat, tanggal 1 Agustus 2025, Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua, KAP Papua, Provinsi Papua Barat Daya bersama sejumlah anggota menggelar aksi demonstrasi. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap munculnya sebuah organisasi baru yang menggunakan nama serupa dengan organisasi mereka, yaitu KAP Papua. Ketua KAP Papua Provinsi Papua Barat Daya juga menyampaikan pernyataan resmi mengenai keberadaan organisasi baru tersebut. Ia menegaskan bahwa penggunaan nama yang sama oleh pihak lain bukan hanya menimbulkan kebingungan di masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak citra, kredibilitas, serta legitimasi organisasi yang telah lebih dulu berdiri dan menjalankan kegiatannya secara sah. Munculnya organisasi baru dengan nama yang identik tentu menimbulkan pertanyaan. Mengapa organisasi seperti itu bisa mendapatkan legalitas? Bukankah seharusnya ada pengecekan nama dari dinas atau instansi yang mengeluarkan izin pendirian organisasi? Secara aturan, nama organisasi sebenarnya tidak boleh sama atau terlalu mirip, terutama jika berada di bidang yang sama dan dalam wilayah yang berdekatan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat celah yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Beberapa faktor penyebabnya antara lain kurangnya koordinasi antar instansi yang mengurus perizinan, tidak adanya sistem yang benar-benar terintegrasi untuk memeriksa nama organisasi secara nasional, serta perbedaan bentuk badan hukum, misalnya satu organisasi berbentuk yayasan, sementara yang lain berbentuk perkumpulan atau ormas. Selain itu, duplikasi nama juga bisa terjadi karena kelalaian petugas saat memverifikasi nama, atau karena organisasi tersebut didaftarkan di wilayah administratif yang berbeda, sehingga luput dari pengawasan. Untuk itu, jika ada organisasi yang merasa dirugikan dengan kemunculan nama yang sama, mereka dapat menempuh beberapa langkah. Di antaranya adalah mengajukan keberatan secara resmi ke instansi yang menerbitkan izin, meminta klarifikasi atau pembatalan pengesahan nama, hingga menempuh jalur hukum apabila diperlukan. Friends, don't forget to leave a positive comment. Warm greetings from Manuscript Papua, a YouTube channel that shares stories from West Papua. Hari ini kalau Pak Gub salah, saya ngomong saya juga masih Pak Gub. Itu pimpinan itu bijaksana. Tidak bisa bikin hal benar begitu. Dari pimpinan itu bijaksana. Ibu teman-teman Papua. Bijaksana. Halo ya Ibu ya. Hari ini saya kuasa untuk Pak Wali Musi berita mereka. Saya kasih tahu itu. Kembali saya kalau dapat rekomendasi kamu harus keluar, saya kasih tahu itu pemasuk. Oh dari pimpinan sudah bijaksana bagaimana nih? Sebagai pimpinan tidak boleh begini loh. Aku itu kan punya bawahan harus berikan jalan yang baik. Daftar KPK semua ada di sini, ormas semua ada. Disampaikan menurut dengan baik Pak Gub ini kami terdaftar. Supaya Pak Gub selaku pembina ormas ini dia panggil kedua kubu kita tunjuk dokumen mana yang sah dan tidak. Supaya barang ini baik-baik ini kamu ciptakan konflik. Kita akan berjalan di situ terus kamu ditutup Pak Gub. Kalau tidak kayak siapa orang Papua dengan orang Papua? Kita semua saling Pak Gub, itu pendukungnya pimpinan. Tapi jangan ciptakan konflik seperti ini. Ibu saya kasih tahu kamu tidak akan lari kan? Oh dari pimpinan bijaksana, perempuan Papua apa macam kami? Pimpinan baru tidak bijaksana. Ini mau fakta profesional di luar itu. Kau bicara tapi tetap jalan, ini saya punya. Itu aku harus berikan jalan yang baik. Saya akan dapat dibahas itu, saya akan tutupin kantor ini. Saya kasih tahu itu. Ibu dengan cantiknya hadir dalam kegiatan kemarin. Kau tahu proses ini salah, kau bisa berikan penjelasan. Kau tanda tangan bahasa sudah jelas. Aduh. Jadi kalau sakit, kau tanda tangan semua jelas ini. Ini mantap. Ya, ini saya tanda tangan. Semua jelas. Harus memberikan penjelasan baik, bukan begitu. Itu tidak boleh. Kalau sesuatu tidak benar. Itu berkata sudah tahu ini. Ini surat keterangan. Siapa tanda tangan? Saya bilang siapa? Ini siapa lagi?
barang apa dulu? Kamu kan lalu ini daftar KP dari Singapura aja ini. Ibu selesaikan persoalan ya. Selesaikan persoalan Kamar Adat Pengusaha Papua dengan baik. Jangan sampai ada dualisme. Kita ini sama-sama orang Papua baru seperti begitu. Pimpinan kok tidak bijaksana? Kita tidak pukul ibu juga keluar berbicara baik-baik. Kita hanya mau datang bakal-bakalan untuk pukul. Di tentang di Singapura ini semua sudah ada. Ini ya, Kamar Adat Pengusaha Papua. Nah, ini nomor 3. Mana Sudah siapanya dalam situ. Nanti kalau keluar sampai jabat gubernur itu, sakit sampai turun dari mobil itu kita lihat orang. Itu dalam proses yang tidak sah. Kalau Kamu turun itu tidak kenal manusia. Kamu saja yang ada dalam dunia ini sudah. Turun berbicara, bicara baik keluar. Tidak usah seperti dalam ruangan. Saya tidak akan konferensi pers resmi di media dan sampaikan bahwa kita adalah yang sah itu terdaftar. Itu saja. Itu yang saya minta. Menyurat Kalau resmi ke tidak, gubernur saya untuk akan dalam menunggu dia. barang-barang ini. Yang kesalahan ini aku bicara ke gubernur. Klarifikasi perkataan-perkataan yang salah ya Ibu, tolong. Menyurat ke gubernur. Permasalahannya ada ormas lain yang bikin nama yang sama. Jadi sebagai mahasiswa Padahal ormas pertama udah ada legalitasnya, udah ada surat-surat sah semua, sudah ditandatangani juga. Bapak hari Senin kami datang. Hari Senin kami datang. berani banyak kalau ada rekomendasi sedikit saya kasih tahu masuk. Wassalamualaikum. Hari Senin kami datang, Bapak. Ibu datang. Baik, selamat pagi. Saya Thomas Baru Esos adalah pemilik sah Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua Provinsi Papua Barat Daya yang memiliki legalitas hukum yang sah. Yang pertama, secara resmi kami mempunyai notaris yang ketua umumnya Pak Boy Barangsano. Yang kedua, kami telah memiliki AHU dari Kementerian Hukum dan HAM. Yang ketiga, kami telah terdaftar secara resmi di Kesbangpol Papua Barat Daya, SKT dari Kementerian Hukum dan HAM. Secara legal kami adalah sah KAP Provinsi Papua Barat Daya. Kami ditunjuk sebagai Ketua KAP pada tanggal 22 Agustus tahun 2024. Kepengurusan kami adalah 5 tahun. 2024 sampai 2029 sebagai Ketua KAP Provinsi Papua Barat Daya. Yang saya sampaikan di siang hari ini terkait dengan permasalahan organisasi KAP di Papua Barat Daya. Ada pihak-pihak yang tidak memiliki legalitas hukum membuat kegiatan mengatasnamakan KAP kemarin tanggal 31 di Batu Luxio. Itu adalah kegiatan yang ilegal. Karena mereka tidak memiliki dasar hukum, tidak punya notaris dan AHU dan lain sebagainya. Yang kedua, kami sangat sayangkan kehadiran Pak Gub Papua Barat Daya dalam kegiatan itu. Pak Gub selaku pembina ormas maupun OKP tingkat provinsi sebagai gubernur, dengan kondisi yang terjadi harus Pak Gub memanggil kedua belah pihak, lalu dimintai keterangan. Yang berikut Kesbangpol harus memberikan telahan yang baik kepada Pak Gub Gubernur Papua Barat Daya, mana yang sudah resmi terdaftar secara sah mempunyai legalitas hukum, mana yang tidak, supaya Pak Gub Papua Barat Daya tidak salah melangkah. Oleh sebab itu, saya selaku Ketua KAP memohon kepada Pak Gubernur selaku pembina organisasi tingkat Papua Barat untuk segera menyelesaikan masalah ini. Memanggil kedua belah pihak, meminta keterangan, minta dokumen organisasi dengan baik, mana yang sah dan mana yang tidak. Begitu pula Kesbangpol Papua Barat Daya, selaku Kepala Badan Kesbangpol harus memberikan informasi yang terbaik. Sebagai bawahan kepada Pak Gubernur, selalu memberikan informasi yang baik, data yang baik kepada Pak Gubernur, supaya Pak Gubernur tahu, jangan menjerumus Pak Gubernur ke proses yang tidak benar. Saya bersama teman-teman pengurus sah, kami akan ambil langkah hukum. Ketika hak kami merasa dirugikan sebagai milik sah, ada hal-hal yang diberikan pemerintah kepada pihak yang tidak benar, sudah pasti kami akan tempuh jalur hukum.
Berarti ada organisasi yang mengatasnamakan organisasinya ketua. Ada organisasi, ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Kamar Adat Pengusaha Papua Provinsi Papua Barat Daya, tapi mereka tidak punya legalitas hukum, tidak punya notaris, tidak punya AHU, tidak resmi terdaftar di Kesbangpol, tidak mempunyai SKT. Yang resmi adalah saya, tapi mereka laksanakan kegiatan. Itu seharusnya pemerintah tidak boleh hadir, kan kegiatan ilegal, tidak punya legalitas hukum di situ. Kenapa pemerintah harus hadir dalam studi kegiatan ini? Manuskrip Papua